Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Indonesia menyikapi perkembangan penanganan kasus kekerasan berbasis gender atau KBG ekstrim oleh pelaku yang bernama Taufik Hidayat terhadap korban perempuan dalam relasi personal. Izinkan saya menyampaikan beberapa pernyataan sikap. Kasus ini terindikasi merupakan manifestasi intimate femicide nyata berupa perampasan kemerdekaan, yaitu penyekapan bertahun-tahun, penganiayaan fisik sadis berulang hingga disabilitas permanen, dan kekerasan seksual berat dengan memanfaatkan ketimpangan relasi kuasa. Indonesia secara khusus, izinkan saya menyoroti pernyataan Komisioner Komnas Perempuan Saudari Sondang Friska Simanjuntak 26 Juni 2026 di peringatan Hari Anti Penyiksaan di kantor Ombudsman. Jika benar pernyataannya, maka argumentasi yang dilandaskan pada penggunaan kerangka Konvensi Anti Penyiksaan atau Convention Against Torture, disingkat CAT, telah diratifikasi sebagai Undang-Undang Nomor 5 1998 dalam mendesak penanganan kasus Taufik Hidayat, maka saya menilai jika benar diucapkan, argumentasi tersebut rasanya kurang tepat secara doktrin hukum material, karena pasal 1 CAT menetapkan syarat mutlak bahwa tindakan penyiksaan atau tortur yang dimaksud harus dilakukan oleh atau atas persetujuan pejabat publik atau aparat negara, yaitu state actor. Dan terindikasi jika benar diucapkan oleh komisioner, ada pemaksaan CAT pada pelaku warga sipil atau non-negara, dalam hal ini Taufik Hidayat, yang justru terindikasi dapat menciptakan blunder fatal. Pernyataan tersebut dapat membuka celah hukum atau loophole yang justru akan menguntungkan pelaku dan dakwaan di pengadilan karena akibat salah menerapkan hukum internasional. Izinkan saya menyampaikan analisis hukum bahwa kasus kejahatan Taufik Hidayat sudah semestinya dibingkai secara presisi menggunakan Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan, Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women atau CEDAW, yang telah diratifikasi sebagai Undang-Undang Nomor 7 1984 yang mengikat aktor non-negara, dalam hal ini Taufik Hidayat, non-state actor. Indonesia, CEDAW merupakan roh hukum yang telah menjelma menjadi hukum positif nasional, yakni catat sebagai konsideran utama Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual Nomor 12 Tahun 2022 dan telah diadopsi gender substantif dalam Undang-Undang Nomor 1 2023 tentang KUHP. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini kami berharap dan mendukung aparat penegak hukum menerapkan struktur dakwaan kumulatif berlapis. Dakwaan ke-1 setidaknya primer adalah pasal 468 ayat 1 KUHP baru tentang penganiayaan berat berencana dengan ancaman 12 tahun penjara. Unsurnya terindikasi tepat, terencana, terpenuhi karena pelaku sadar dan sistematis menyiksa korban. Dakwaan kedua adalah pasal 446 ayat 2 KUHP baru tentang penyekapan yang mengakibatkan luka berat dengan ancaman 9 tahun penjara. Sementara dakwaan ketiga adalah pasal 6 huruf B junto pasal 15 ayat 1 huruf E dan H Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual tentang kekerasan seksual fisik berat dengan pemberatan sepertiga hukuman karena relasi intim dan dampak disabilitas. Nah, Indonesia dalam kesempatan ini izin saya merekomendasikan sebagai anggota Komisi 13 DPR RI yang membidangi masalah hukum dan hak asasi manusia, saya menyatakan, pertama, mohon hentikan narasi salah alas hukum internasional. Mendakwakan pelaku sipil dengan instrumen hukum untuk aparat negara sangat berbahaya bagi kepastian hukum korban. Oleh karena itu, saya mendesak Komisioner Komnas Perempuan, khususnya Saudari Sondang Friska Simanjuntak, jika benar menyatakan demikian, maka beserta jajaran Komnas Perempuan untuk segera melakukan reposisi narasi hukum secara total ke dalam kerangka kerja Konvensi CEDAW demi menjaga presisi dokumen akademik dan rekomendasi kelembagaan Komnas Perempuan. Kedua, saya mendesak tuntutan hukum maksimal melalui dakwaan berlapis
mendesak dan mendukung kepolisian dan jaksa penuntut umum menerapkan formulasi dakwaan berlapis secara progresif, mengkombinasikan Undang-Undang KUHP baru dan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Indonesia penegakan hukum wajib berfokus pada pemulihan hak korban, termasuk memperjuangkan hak restitusi finansial dan medis dari seluruh aset kekayaan milik pelaku Taufik Hidayat. Ketiga, saya mendesak tutup rapat pintu restoratif justice, menolak keras segala bentuk upaya perdamaian atau penyelesaian di luar pengadilan, mengingat derajat kekerasan dalam kasus ini terindikasi masuk kategori ekstrim dan mematikan. Indonesia, kita beri dukungan pada aparat penegak hukum untuk tidak berkompromi demi keadilan publik dan perlindungan hak asasi perempuan secara utuh. Indonesia, saya ucapkan selamat Hari Anti Penyiksaan Internasional. Saatnya gunakan alas hukum internasional secara bijak dan presisi, disampaikan dengan bijak juga, dan mudah-mudahan apa yang terjadi ini menjadi pembelajaran kita semua. Terus kawal kasus ini, Taufik, siaku aing diberi sia maneh. Terus kawal, salam sopan Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.